Yang pasti kalau kita punya legalitas resmi, pastinya akan dibina sama dinas terkait, seperti Dinas UKM dan Koperasi, Dinas Perdagangan, lalu dari Dinas Perpajakan, terus Dinas Kesehatan, nah sama Dinas Kementerian Hukum. Iya. Lagi yang UMKM seperti ini. Jadi kalau misalkan ada resiko ketika mereka melaksanakan aktivitas pekerjaannya, resiko ya, mereka pasti sangat terdampak terkait dengan ekonominya. Oke. Contoh pembiayaannya. Kalau misalkan UMKM itu sedang mengantar produknya ke pelanggan. Ya, welcome back to our channel. Dan kali ini edisi dari kerjasama Info1 dan Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Kita dalam acara Indigo, atau singkatan dari informasi, digitalisasi, dan juga globalisasi ya. Ini program perdana kami yang tadi dikatakan bekerja sama dengan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur untuk mengulas sejauh mana multimedia, digitalisasi, dan perkembangannya ini menyentuh ya aspek-aspek sosial kemasyarakatan termasuk tingkat perekonomian masyarakat ya. Apakah juga berdampak terhadap smart city, smart province yang sekarang sedang digaungkan Timur. Saya Marga Rahayu, 1 jam kita akan ngobrol bersama dengan owner dari, ini produknya sudah ada di depan saya, Teri Crispy ya. Saya mau langsung mengundang, ada Mbak Irma De Susanti, ini owner dari UMKM Sweet Travel Office ya, betul ya? Salam kenal Mbak Marga. Iya, ini saya manggilnya Mbak Irma. Mbak Irma aja. Mbak Irma, ini Teri Crispy-nya sengaja memang tidak dibuka ya, karena tahu hostnya suka sama teri ya. Boleh dibuka sambil icip-icip, nanti ngobrol sambil Boleh ya, icip. sambil Boleh. icip ya? Boleh. Oke, eksistensinya sudah berapa lama ini? Teri Crispy ini? Ini berawal di tahun 2019, November 2019. Jadi bulan depan tepat 4 tahun. Wah, selamat ya. Sebentar Iya. lagi mau ulang tahun, berarti biasanya ada diskon-diskon lah ya. Boleh diskon kalau borong 10 langsung. Mbak Irma hari ini juga tidak sendiri. Kita hari ini juga akan sedikit mengetahui fakta terbaru bahwa jaminan perlindungan ya terhadap para pekerja yang, kalau orang sekarang kan banyak kan berpikir hanya pegawai negeri saja misalnya ya, atau pekerja tetap saja. Tapi seperti Mbak Irma dan kawan-kawan UMKM juga ternyata bisa terlindungi, ada proteksinya dari BPJS Ketenagakerjaan. Sekarang bersama dengan kita ada Kepala Bidang Kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan Samarinda ya. Saya panggilnya Bang Andri ya. Assalamualaikum Bang Andri. Pak Marga tadi. Betul. Marga kan Arga. Arga boleh, Marga boleh, sayang juga boleh ya. Yes. Ya, makasih. Salam kenal. Saya Andri, Kepala Bidang Pesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Samarinda. Oke, ini baru saja bertugas di Samarinda, sebenarnya sudah beberapa waktu. Kalau mau dibilang baru, tergantung ya Mbak. Tergantung lihatnya ya. Saya sekarang sudah 1 tahun 8 bulan di Kota Samarinda. Di Maret 2022 saya pindah ke sini. Yang sebelumnya itu bertugas di Kabupaten Pasir. Pasir. Ya. Oke, nanti kita akan bahas ya seperti apa proteksi yang mungkin bisa diakses oleh para pelaku UMKM seperti yang dilakukan Mbak Irma dan kawan-kawan ya. Saya lebih dahulu, ini karena Teri Crispy ya, waktunya juga kayaknya cuaca mendukung sekali. Ini kuliner yang berawal dari manakah sampai akhirnya tercetus ya untuk membuat produk Teri Crispy? Ya, aslinya kan waktu itu kan pas zaman-zamannya awal mula COVID. Ya. Ya, jadi kan anak di rumah. Aslinya nggak bikin teri, Mbak. Aslinya bikin roti Mariam ini. Oh ini? Iya, Oke, nanti boleh roti buat Mariam. Mbaknya. Iya, jadi cemilan buat di rumah apa. Nah, terus kan beli-beli makanan kan agak susah. Terus teri sungai ini ternyata banyak. Nah, jadi udahlah saya bikin teri, saya masukin di toples. Jadi kalau mau makan kan tinggal tumis-tumis aja, dicampur kan. Ya, dari situlah mulainya. Wah, Aslinya ada 3 produk. Produk pertama saya bikin bukan teri, tapi abon ikan. abon ikan. Ya, kadang kan anak-anak suka abon, jadi saya bikin abon ikan tuh banyak. Nah, terus merambah coba ikan sungai lagi, ikan teri. Tapi teri sungai bukan laut. Ini teri sungai? Teri sungai. Dan masih banyak ya? Masih banyak. Populasinya masih banyak? Masih. Jadi mudah sekali didapatkan? Mudah. Murah juga bahan bakunya? Ya, kadang murah, kadang mahal. Tergantung terang bulan purnama. Oh baik, tapi kalau sudah kemasan seperti ini ya, saya yakin harganya kalau begini dijual berapa?
Itu satu piecesnya 25.000. 25.000. Iya. Oke. Tapi enak lah tinggal makan ya. Boleh. Nggak harus di. Enggak, tinggal makan boleh, cemilan gitu boleh. Oh. Apalagi kalau ada nasi hangat tambah sambal enak. Aduh. Waduh. Boleh nggak diambilin? Boleh. Oke, Nasi Mbak Irma, ini saya kan apa namanya dikasih taunya ini UMKM. Berarti Iya. badan hukumnya sudah. Sudah legalitas sudah sampai PT saya, PT perorangan. Oke. Dan Iya. dan dalam apa namanya konteks PT, jadi apa namanya sudah badan hukumnya jelas gitu ya. Itu apa yang dirasakan oleh para pelaku UMKM ya? Lompatan-lompatan. Yang pasti kalau kita punya legalitas resmi, pastinya akan dibina sama dinas terkait, seperti dinas UKM dan koperasi, dinas perdagangan, lalu dari dinas perpajakan, terus dinas kesehatan, nah sama dinas kementerian hukum. Terus ya otomatis kita akan dimasukkan dalam bantuan usaha. Awalnya kan tadi pakai toples kan? Aslinya bukan toples, aslinya standing box yang bening. Bening, betul, yang terlihat isinya. Iya, Oh, dikasih stiker biasanya. Iya, habis itu berubah. Toples tuh baru-baru ini aja, baru di awal tahun ini. Kalau dari tahun kemarin udah begini. Udah begini ya. Iya. Karena memang lebih apa kata orang Tergantung- ready to go kan, jadi bisa Tergantung dibawa. orderan. Hmm. Kalau orderan dari luar pulau kayak Jawa dia senang toples. Jadi kalau dibuka kan bisa ditutup kembali. Oke. Kalau ini kan kalau sudah dibuka ya harus diikat karet atau apa. Tapi kan lebih ringan. Iya, lebih Ringkas ringan. juga masuk ke dalam tas ya. Iya. Iya. Jadi mulai merasakan adanya perubahan, perbaikan dalam sisi produk itu setelah berapa lama berusaha? Kan dari 2019 tuh, bulan November Di ya? 2023 lah, awal 2023. 22, sorry. 2022. 22, ya. Omset? Alhamdulillah. Ya. Nggak akan kena tagih sama orang pajak ya. Jadi tolong omsetnya perkiraannya Enggak, karena UMKM kan Mas, kalau pendapatan 1 tahun belum 100 juta dia masih zero. Jadi cuma lapor aja. Oke, jadi ini masih zero. Masih zero karena Tapi bener yang dilaporin ya. benar Karena kayaknya ini banyak pasarnya nih peminatnya. Sampai kemana paling jauh jualnya? paling jauh Labuan Bajo. Labuan Bajo. Ini sudah sampai Labuan Bajo. Sudah. Mbak Irmanya sudah sampai Labuan Belum, Bajo. kemarin mau ke situ tapi nggak jadi, ada Iya. halangan. Habis ini mau diajak sama Bang Andri ya. Siap. Labuan Bajo. Saya juga belum kalau bertanya. Kok pengen juga? Masih ke Mbak Irma nih, selaku pelaku UMKM. Ini juga kita hari ini bicaranya soal digitalisasi. Sejauh Yes. mana sudah menerapkan ya digitalisasi, menjual mungkin melalui e-commerce, meskipun TikTok Shop mungkin sudah di-ban ya. Kalau e-commerce saya nggak pakai sih, jadi saya lebih ke main di IG aja. Oke. IG, FB gitu. Jadi medsos akunnya atas nama Teri Crispy atau Sweet. Ada nama atas nama Sweet dan nama pribadi. Itu mulai kapan jualan berani menjualnya melalui 2021 udah 2020 2021. bedanya bisa diberikan gambaran tidak? Jualan dengan menggunakan cyber apa ya, dunia cyber lah ya. Jadi Iya. medianya tuh dunia maya gitu. Yang beda kan kalau di sini kan kita konsumennya kan langsung, jadi langsung cash bayaran. Kalau digital tuh kan kadang-kadang ada pesanan orderan 50 gitu. Fiktif, ada pernah palsu. Ada sering. Mudah-mudahan yang nontonnya merasa tersindir ya. Jadi kalau misalnya orderan dari luar saya minta dulu DP-nya. Paling nggak DP 80% baru saya kirim. Kalau di e-commerce justru kita lebih terjamin loh. Karena ada pihak ketiga kan. Iya, ada pihak itu. Cuma saya lebih nyaman ini aja sih, langsung aja. Jadi kalau antara penjualan konvensional langsung di toko, ada outletnya Saya nggak di toko, jadi langsung aja. di rumah. Dari rumah aja. Oh, di daerah Daerah Sambutan. Sambutan ya. Iya, di Arisco. Jadi kalau mau makan teri crispy, terus apa tadi? Roti Mariam, Roti Mariam. kebab frozen, itu Iya. sama dessert saya Datanglah jual. ke Sambutan ya. Iya, nggak usah datang, nanti tinggal nelpon aja. Oh, ada kurirnya. Ada kurirnya. Wih, mantap ya. Kalau tadi bisa membandingkan antara penjualan konvensional di rumah, pembelinya datang langsung atau pakai kurir, dengan penjualan lewat medsos, media sosial. Kalau enak main di IG sih, Mbak. Saya Pasarnya lebih luas. lebih luas. Tuh, karena kan kalau saya e-commerce agak masih kurang nyaman aja, jadi masih belum klik. Jadi enak mainnya di IG aja, saya lebih sering di IG aja sih.
Berarti boleh dibilang Mbak Irma ini pelaku UMKM tapi tunggal ya. Jadi tidak ada sistem kayak bikin bisnis Enggak, perusahaan, adminnya ada sendiri, enggak, saya sendiri aja. packingnya sendiri. Sendiri ya. Sejauh Kalau kalau produksi saya panggil pegawai, pegawai lepas. Hmm. Artinya kalau saat produksi saya panggil 2 orang pekerja harian aja. Selesai pekerjaan, selesai mereka bantu packing apa bersih-bersih, udah saya bayar selesai. Jadi selama 1 bulan itu rata-rata bisa menghabiskan ya berapa Eh, piece? Sebulan tuh saya cuma membatasi 45 kilo ikan aja. 45 kilo ikan. Iya, Itu 45 kilo ikan yang masih mentahnya. masih mentah. Saya pikir yang ringan gini kan pasti 45 kilo lebih banyak lagi ya. 45. Jadi 1 kilo ikan tuh bisa dapat 6 pieces. Produksinya cuma nggak tiap hari produksi Pak. Jadi Ini istri idaman sih ya. Bisa bisa masak yang enak, anak-anak terjamin mutu makanannya dan menghasilkan pula. seminggu 2 kali produksi aja saya membatasin. Karena aktivitas saya selain ini kan ada juga membina UMKM juga. Oke. Iya. Kita akan bahas lagi nanti setelah ini. Kemudian kenapa bisa jadi kenalan nih dengan BPJS Ketenagakerjaan, merasa harus dapat jaminan seperti apa ya, dan digitalisasi seperti apa sih yang diinginkan oleh pelaku UMKM untuk bisa disupport ini oleh Diskominfo Kalimantan Timur ya. Tetap bersama kami di Indigo, Informasi Digitalisasi dan Globalisasi. Ya, program Indigo, Informasi Digitalisasi dan juga Globalisasi kerjasama Info1 dan Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur masih hadir dengan Teri Crispy. Ini pelaku UMKM dari ibu rumah tangga yang kemudian menghasilkan pendapatan untuk keluarga tercinta ya. Bisa ditiru, bisa dicoba, dan tadi dengan adanya media sosial ternyata sangat membantu omset ya yang bisa diraih setiap bulannya, meskipun Mbak Irma sendiri selaku owner akhirnya membatasi diri hanya sampai di 45 kilo teri sungai yang diproduksi selama 1 bulan ya. Tetapi omsetnya tadi kalau dibilang masih di bawah 100 juta, tapi di atas 20 juta ada kali ya. Amin gitu. Amin. Iya. Ntar bulan depan omsetnya 1 M. Amin ya rabbal alamin. Mana tahu kan ini lagi musim-musimnya berkah ya, malaikat lewat diaminin ya. Amin. Oke, tapi bisa mempekerjakan berapa pekerja lepas tadi Mbak Irma? Baru 2 orang Ya, dan itu 2 orang itu dari tetangga? tetangga aja. Jadi di perumahan tuh sebelahnya ada rumah kampung. Jadi itu kita berdayakan ibu-ibu di situ. Wah, salut sih ya. Ini sudah wira. Siapa tahu nanti bisa swasta. punya toko kan dibantu BPJS kan. Iya, iya, iya. Iya, ternyata saya baru tahu ya kunci suksesnya Mbak Irma gitu, suka kode-kode ya. Saya mau ke BPJS Boleh, Ketenagakerjaan dulu silakan. ya. Kalau melihat pekerja non formal lah ya istilahnya ini ya, kategorinya begitu ya. Jadi ada yang kita tahu pegawai baik itu ASN maupun BUMN, BUMD yang tercover oleh perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Sementara seperti Mbak Irma dan kawan-kawan lainnya nih, Bang Andri, kita tahu mereka tidak punya perusahaan yang menjamin lah mereka, atau subsidi silang misalnya. Mulai kapan melirik ya kategori ini agar mereka juga ada dapat perlindungan? Terima kasih. Kalau mulai kapan? Sebenarnya ketika sebelum bertransformasi jadi BPJS Ketenagakerjaan, ketika kita masih PT Jam Sostek, itu sudah bisa melindungi tenaga kerja yang informal. Atau kita sebut kerja bukan penerima upah, tetapi memang belum secara masif. Nah, ketika berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan, kita juga memfokuskan kepada perlindungan kepada pekerja informal tadi, bukan penerima upah. Karena pekerja bukan penerima upah itu kan lebih banyak ya, saya rasa. Lebih banyak daripada pekerja yang di perusahaan, yang di BUMN, seperti tadi PNS dan lain sebagainya. Ya, pekerja formal lah yang ada ikatan kontrak dengan perusahaan. Nah, mulai dari situ ya kita kan harus melakukan kegiatan sosialisasi secara masif ya, karena kerja informal ini titik-titiknya tersebar di mana-mana dan tidak masif seperti kayak di pabrik, di perusahaan, tambang dan sebagainya. Di situ kan kita satu aja ke HR. Datanya terpusat. Iya, terkoordinir lah. Kalau UMKM ini kan tersebar masing-masing, ada di baik itu dinas perdagangan, dinas
dan lain sebagainya. Ada di pasar, dan itu pun belum terdata semua ya, mereka belum tentu terdata semua. Bertemu dengan Mbak Irma ini, ya seingat saya Mas Abdi ada RKA ketika kita sedang melakukan sosialisasi kepada acara UMKM kalau nggak salah di Islamic Center. Jadi memang ada dipertemukan di suatu acara. Iya. Bukan dipertemukan, tidak sengaja bertemu. Tidak sengaja bertemu. Jadi wah, ini apa ini programnya? Kita jelaskan lah bahwa program BPJS Tenagakerjaan itu ada, kalau secara keseluruhan itu ada 4 ya, plus 1 lagi dengan jaminan dengan pekerjaan. Tapi untuk yang pekerja informal itu bisa ikut 3 program. Karena yang jaminan pensiun program keempat dan kelima itu untuk perusahaan skala menengah besar. Kita sampaikan bahwa program yang informal tadi atau bukan informal tadi itu bisa ikut program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua. Kita pun paham ya, seluruh pekerjaan itu pasti ada resikonya. Sekecil apapun ada resikonya. Apalagi UMKM yang bisa dibilang sangat rentan. Iya, sangat rentan. Ya, apa namanya? Berdikari ya. Berdikari. Di atas kaki sendiri gitu, mandiri banget. Kan tidak ada ketergantungan, betul. Iya. Lagi yang UMKM seperti ini. Jadi kalau misalkan ada resiko ketika mereka melaksanakan aktivitas pekerjaannya, resiko ya, mereka pasti sangat terdampak terkait dengan ekonominya. Contoh pembiayaannya. Kalau misalkan UMKM itu sedang mengantar produknya ke pelanggan, kemudian ada resiko kecelakaan kerja, kecelakaan lantas. Nah, pasti dia buang waktu karena harus dirawat. Barangnya mungkin rusak, rugi. Rusak. Dan yang kedua, dia pasti keluar biaya untuk pengobatannya. Oke, ini kan yang indah-indahnya. Jadi pasti juga penonton podcast ini ingin tahu, apalagi UMKM yang sedang menyaksikan gitu. Pasti namanya ikut kepesertaan, ada biaya yang harus dikeluarkan. Iya, betul. Adakah perbedaan antara yang pekerja tetap dengan pekerja informal? Kalau dari segi iuran pastinya ada lah ya. Ada. Karena kalau yang di perusahaan kita ada kategorinya untuk kecelakaan kerja. Yang resiko rendah sama resiko tinggi. Ya. Itu pasti ada perbedaan ya iuran untuk jaminan kecelakaan kerjanya. Tapi yang lainnya kematian hari tua itu sama. Jadi kalau misalkan yang risiko tinggi seperti tambang ya iuran JKK-nya pasti tinggi dong, nggak mungkin sama dengan karena orang yang standar kerja pendapatannya pun tinggi. Ya, salah satunya itu juga. Tetapi lebih lihat ke resiko pekerjaannya sih. Oh gitu. Jadi kalau seandainya kecelakaannya bisa sampai serawan Ya, apa? Oh fatal. baik. Nah, Fatalitasnya. kalau yang untuk UMKM, ya iurannya kita hitung mulai dari 10.000 Per? orang. Per orang Per bulan. 10.000 itu 10.000 yang untuk jaminan kecelakaan kerja. Plus jaminan kematian tadi 6.800. Nah, untuk yang iuran jaminan kematian yaitu flat semuanya 6.800. Nah, tapi iuran yang jaminan kecelakaan kerja tadi dari 10.000 itu bisa ditingkatkan sesuai dengan kemampuan mereka membayar. Karena semakin besar iuran jaminan kecelakaan kerja tadi ya semakin besar juga manfaat santunan yang bisa diberikan. di Samarinda sudah berapa banyak nih orang yang seperti Mbak Irma ya untuk UMKM yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan? Kalau UMKM saya nggak bisa ngelihat detail ya UMKM ada berapa gitu. Tapi kalau kepesertaan di Samarinda yang untuk bukan penerima upah itu ada sekitar 35.000. Nah, Cukup tetapi banyak ya? tetapi itu udah campuran, ada UMKM, ada petani, ada ojol, terus ada juga nelayan. Nah itu campuran. Ya. Kalau terkhusus untuk UMKM, saya masih belum bisa secara detail ya. Nanti saya bilang 1.000, wah masa sih 1.000? Tapi gini soal digitalisasi. Ya. Nah, adakah kemudahan kami-kami yang ingin mengakses tanpa harus datang nih ke kantornya BPJS? Ada. Jadi kita itu membuka sebesar-besarnya kanal untuk yang pertama untuk pendaftaran. Yang kemudian, yang kedua setelah daftar mau bayarnya kemana nih? Untuk pembayaran. Ya, kalau untuk pendaftaran ya kita bisa lewat e-commerce yang disebutkan tadi bisa. Cek aja. Mau. Jadi semudah itu sebenarnya sudah. Iya, di e-commerce daftar BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian melalui agen perisai. Mbak Irma ini kita Agen perisai, penggerak jaminan sosial Indonesia. perisai. Iya, jadi Mbak Irma ini Serem banget ya kayak pendekar gitu ya. Perisai. perisai melindungi diri dari resiko kecelakaan kerja dan kematian. Wow. Ini program nasional ya? Ya, program nasional perisai.
Jadi selain dari ya kanal-kanal lewat web, e-commerce, kemudian Dibukalah semua kanal Iya. itu, memudahkan. yang perbankan juga bisa. Oke. Mitra-mitra kita, perbankan, pos, pegadaian. Ada juga perisai. Jadi agen penggerak jaminan sosial Indonesia. Oh, jadi bisa juga minta bantuan untuk dibayarkan melalui Daftar Agen-agen dan ini. bayar melalui agen-agen perisai. Oke, satu terakhir nih sebelum saya kembali lagi ke digitalisasi dari sudut pandang UMKM ya, apa yang harus dibenahi, tantangannya seperti apa. Bagaimana dari BPJS Ketenagakerjaan memotret ya perkembangan digitalisasi, literasi digital di wilayah kita di Kota Samarinda sejauh ini? Cukup baik? Cukup baik. Nah, Parameternya apa parameternya? bisa dilihat kita itu bisa melihat pendaftaran peserta bukan penerima upah itu dari mana kanalnya. Kita lihat yang datang ke kantor sudah lebih sedikit. Sedangkan pendaftaran melalui perisai, melalui pos, melalui e-commerce, ojol yang melalui aplikasinya mereka itu sudah meningkat dari tahun-tahun sebelumnya ya. Apalagi sekarang kan sejak COVID kan pergerakan tenaga kerja itu lebih ke yang normal. Ya. Contoh yang udah pernah kerja di perusahaan misalkan Waktu berarti itu PHK misalnya. waktu itu dia usaha sendiri ya. Literasi digitalnya kan pasti lebih Ya. lebih paham dia. Udah tahu oh, ini bisa daftar BPJS Ketenagakerjaan, bayar lewat ini, lewat ini, lewat ini. Oke. Nanti kayaknya kita harus bahas 1 jam khusus ya bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Siap ya? Kita Siap, undang ya. siap. Makasih banyak Bang Andri. Nah, sekarang kalau ini jangan lihat Bang Andrinya ya. Saya minta kejujurannya Mbak Irma nih. Bayar per bulan berapa tuh kalau untuk asuransi, bukan asuransi sih istilahnya ya, jaminan lah ya kepesertaan. Kalau saya ngambil yang di angka 42.000 per bulan. 42.000 itu tidak memberatkan? Tidak, karena kan saya menilai pendapatan bersih saya lah istilahnya, pendapatan pokok. Tuh. Kenapa terpikir untuk mengambil jaminan kepesertaan? Kan udah kalau kesehatan nih misalnya kan ada BPJS Kesehatan. Kenapa kepikiran gitu? Ya jadi awal mulanya kan ketemu sama Mas Abdi nih. Nah, Kayaknya berkesan banget ya. iya, jadi memang di awal pas ketemu itu ngobrol, saya tuh cuek aja. Saya pikir ya BPJS Tenaga Kerja kan untuk orang kantor. Nah, ngapain sih ditawarin ke saya gitu. Terus lihat brosurnya, baca, terus saya cari juga info kan di Google. Nah, ternyata memang ada. Nah ini nih literasi digital nih. Iya, Ya. Jadi pas tahu nggak langsung terima informasi mentah-mentah ya. Meskipun seganteng apapun si Mas Abdi ini tadi ya, tidak tergoda. Langsung cari di Google dulu, cari Iya. referensinya. Oh. Siapa tahu dia buaya. Jadi waktu baca literasi itu informasinya, jadi tertarik. Oh, belum tertarik sepenuhnya. Jadi masih baca kan benar nggak ini infonya gitu loh kan? Apa benar bisa mengcover kita, memprotek kita. Nah, terus Mas Abdi kan WA juga udah daftar lah. Jadi ya udahlah saya daftar dulu lah nanti sambil belajar. Ternyata pas mau daftar Mas Abdi nawarin sekalian aja jadi perisai katanya gitu. Jadi sambil jalan, sambil belajar, sambil merekrut orang maksudnya untuk mendaftar. Karena kan bidang saya UMKM, saya juga koordinator UMKM di Dinas Perdagangan kan. Nah, jadi bisa inilah teman-teman UMKM bisa kita bantu. Kenapa sih UMKM harus punya perlindungan itu? Kalau dari Ya kadang kan kalau bekerja misalnya kayak saya goreng teri kena minyak panas. jadi wajah yang indah ini Iya. banyak gitu kan. Kalau sampai wajah enggak sih, mungkin tangannya aja. Karena kan kalau udah goreng kan ke dalam. Jadi itu merasa perlu perlindungan. Iya, terus kita ke pasar kan nggak tahu di jalan kan kesenggol lobang kan, nah terjatuh dari motor, nah atau pada saat ngoven kan kena ini. Karena kemarin ada teman UMKM yang kita daftarkan, baru sehari daftar, besoknya kena kecelakaan kerja, kena parutan pisang. Kelapa, pisang. Jadi dia kan bikin keripik pisang. Jadi pas marut pisang itu 1 hari daftar, sudah besoknya- bisa klaim? bisa. Serius? Bisa, serius. Enggak. Jadi pendaftaran BPJS ini udah kita daftarkan 5 menit setelah pendaftaran ya udah aktif. Kepesertaan aktif? Iya. Tinggal tunjukkan aja nomor nik aja sudah ini. Oke ya, ini digitalisasinya jelas ada ya, tetapi Iya. saya belum menyinggung soal tantangan apa yang dihadapi oleh UMKM ya. Kita akan bahas ya setelah ini ya. Terima Oke. kasih banyak ini untuk segmen ini kita akhiri dulu, tetap bersama kami di Indigo, Informasi, Digitalisasi dan Globalisasi. Iya,
Ya, Indigo, informasi digitalisasi dan globalisasi masih hadir ya untuk Anda ya. Jadi Bos Geng sudah nyiapin satu podcast ini kerjasama dengan Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur. Kita salah satunya melihat bagaimana perkembangan digitalisasi ini juga merambah sampai ke tingkat pelaku UMKM ya. Salah satunya ini ownernya dari Teri Crispy yang sudah kita buka ya. Kayaknya memanggil-manggil untuk dimakan ya. Iya, boleh dicoba. Boleh dicoba ya. Kurang Ya. apa? Kayak kurang banyak Enggak, ya. kalau saya kurang banyak, benar kurang banyak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pencitraan ya. Oke, kita coba ya. Pengen nyoba juga. Yang di dalam kayaknya pengen nyoba juga nih. Ini dapat resepnya dari mana? Resepnya coba-coba. Bukan resep turun Bukan temurun. lain. Coba-coba. Karena kan ibu saya memang orang catering. Tapi catering kayak acara-acara dan lebih sering ke masakan Sumatera sama Jawa. Dia coba-coba inilah bumbu-bumbunya. Tapi kalau namanya teri crispy, dia kan pasti ada vakum ya. Jadi harus kedap udara. Proses ini dipelajari dari mana? Saya pakai spinner aja, jadi nggak divakum. Oh, nggak pakai kalau Nggak. spinner diapain? Pengeringan aja. Jadi dia kering kan tanpa minyaknya hilang. Wah, Bebas makanya di minyak. sini make you healthy ya, Yes. bikin sehat ya. Serius ini bikin sehat. Serius kamu? Kenapa nggak make you tini gitu, kayak kurus gitu nggak? Jangan, saya sudah putih. Tapi kalau pertama kali jualan, memang rasanya sudah seajek ini, sudah seenak ini, atau ada terus penyempurnaan? belum sampai tahap ini karena ada beberapa kali uji coba kan sama ketahanannya. Saya coba sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan baru saya rasain mana resepnya, ya itu yang diambil. Jadi ini memang bener ya, harus tambah nasi ya? Iya, nasi dan sambal ulek kan Nasi dan wis sambal. mantap. Boleh, Tambah lalap bener, lagi. bener. Boleh diambilin ya. Jadi kita coba tutorial ya. Iya. Apa sebutannya? Kalau sambil nyicip-nyicipin ya? Kalau buka kotak isinya ini kan unboxing ya. Kalau kita Unboxing. mukbang ya. Mukbang. Teri crispy ya. Bicara soal digitalisasi, apa yang kurang dari pemerintahan? Kalau bicara tentang pelaku UMKM dan melek digital ya. Jadi kayak literasi digital di kalangan pelaku UMKM. Iya, maaf dulu ya Kominfo. Dimaafin. Dimaafin. Paling nanti di-cut ya. Sebenarnya program Kominfo sih pada dasarnya udah pada bagus. Cuma pada saat mereka ngasih pelatihan atau edukasi itu terputus begitu aja. Jadi setelah selesai pelatihan ya udah nggak ada kelanjutan lagi gitu. Nah, ya kita harapannya setelah ada pelatihan ini ada pembinaan kedua, ketiga, terus bisa dipilih orang-orang yang benar-benar mau serius, dipilih lagi untuk dijadikan istilahnya penggeraknya UMKM gitu. Nah, untuk ini ya gitu. Kadang gitu diajarin konten kreator, ya udah diajarin udah nih konten kreator, habis selesai pelatihan udah hilang lagi gitu kan. Nah, nanti ada lagi pelatihan, kadang temanya tuh hampir sama dengan tema yang dulu-dulu. Nah, kayak ini kan Kominfo kemarin pelatihan kewirausahaan. Saya tuh sempat disuruh dari dinas daftar, ini ada Kominfo, pasialnya temanya lah kewirausahaan. Ini kan sudah 2 tahun yang lalu sudah diikuti gitu. Nah, jadi maksudnya yang tahun kemarin ikut harusnya dipisah kan. Oh iya, jadi harusnya ada level-level lagi. Iya, jadi enggak ini kan baru terjadi. Jangan dasar terus. Iya. Kalau bisa ada advance gitu. Ya, saya kan di Kominfo sudah sampai di content creator 5 kali ikut pelatihannya gitu. Wah, sudah hatam ya. Belum sih, masih banyak ilmu digital yang belum dikuasai. Nah, ini saya juga jadi penasaran nih. Biasanya UMKM itu memang berawal mula dari iseng-iseng. Iya. Iseng-iseng, lama-lama jadi nyaman ya. Jadi ketagihan gitu. Dan itu biasanya dilakukan di waktu senggang. Berarti kan kebanyakan ibu rumah tangga sambil isi waktu luang berjualan, bikin kreasi gitu. Susah nggak untuk mengadaptasi ilmu-ilmu soal penggunaan aplikasi, media, dan ya teknologi terbaru lah? Kalau dibilang susah ya nggak susah juga, karena saya sudah memang pernah belajar ini. Basically sudah belajar. Iya, udah pernah, jadi tinggal menyambung aja. Walaupun sempat lupa-lupa kan, tapi istilahnya dasarnya ada lah. Nggak gitu. kagok gitu ya awal-awal pakai aplikasi biasanya di handphone atau Enggak. Di rumah kan udah, sebenarnya sebelum saya bikin Teri ini saya dulu ngajar. Jadi sempat ngajar di lab accounting kan. Nah, jadi udah terbiasa itulah. Wah, ini sih beruntung ya, sudah punya basic betul tadi. Tapi kan banyak kan memang ibu rumah tangga ya
kebanyakan ibu rumah tangga. Apa respon mereka apa pada saat wah ini gimana caranya, kan kadang-kadang masuk email aja lupa itu Ya passwordnya. pas saat saya ikuti pelatihan dari Kominfo Banjarmasin kan, ya memang pada saat itu teman-teman banyak yang gaptek, banyak ini minta tolong ini, terus passwordnya email aja nggak tahu cara bikin apa gitu kan, karena memang pada dasarnya banyak ibu rumah tangga tulen yang Ya. UMKM, yang ibu rumah tangga yang punya skill memang masih sedikit gitu ya, tapi kita tidak masalah sih, malah justru senang membantu mereka gitu. Jadi memang kebanyakan nih dari pengalaman dari 2019 sampai sekarang, Mbak Irma melihat UMKM sangat terbuka ya untuk mempelajari hal-hal baru. Sangat ada keinginan. Sangat terbuka sih sebenarnya, kalau kita ada niat mau belajar dimanapun bisa, nggak menutup ini. Cuma terkadang UMKM di Samarinda ini modelnya apa ya, istilahnya terlanjur dimanjakan. Artinya dimanjakan, kalau ikut pelatihan kalau nggak dapat apa-apa, transport atau apa malas gitu. Nah, sedangkan pada saat pelatihannya nggak ada dapat apa-apa, mereka malah nggak mau datang apa gitu. Nah, itu yang sangat disayangkan. Belum tahu aja ilmunya ya. Ya, karena dari awal memang sudah terlalu dimanjakan. Jadi kalau pelatihan pasti kita dapat uang transport, uang binaan gitu kan. Nah, tapi pada saat misalnya kayak tahun ini kan cuma dapat konsumsi aja misalnya gitu, mereka nggak terlalu apa ya, minat antusias ya gitu. Kira ya ilmunya itu ya gitu aja, datang keluar gitu aja. Oke. Padahal dengan UMKM itu akhirnya mengadopsi ya teknologi media baru, apa manfaat terbesarnya? Manfaat terbesarnya ya kita secara otomatis kan belajar digitalisasi. Kita kembali belajar lagi cara penggunaan aplikasi, penggunaan handphone, tablet, laptop. Kan zaman sekarang anak lebih pintar daripada emaknya. Gitu. Itu aja sih. Yang terpenting niat dan konsisten, komitmen. Kalau nggak komitmen ya nggak akan bisa maju. Sekarang bicara soal mimpi ya, jadi kedepannya mau membesarkan usaha ini sampai seperti apa? Adakah keinginan ya? Keinginan saya tuh di 2025 saya punya kantor sendiri. Kantor yang berisi di galeri UMKM. Nah, di situ ada semacam rumah digital saya sendiri itu. Rumah digital? Iya, itu nanti di podcast selanjutnya. Iya. Jadi ini baru part 1 ya. Selengkapnya di part 2. Part 2. Keren sekali ya. Ada salah satu role model tidak, influencer atau mungkin artis atau mungkin tadi UMKM yang sudah lebih dulu go digital gitu ya, yang jadi inspirasi seorang Irma D. Susanti? Saya terinspirasi sama Sandiaga Uno. Iya. Mas Menteri. Iya, karena beliau apa ya, smart dari segi idenya. Kok saya mah gantengnya sih. Ya ganteng lah, nomor sekian lah. Tapi ini benar-benar tidak ada nuansa politis ya? Nggak ada nuansa politisnya. Karena Sandiaga Uno itu memang juga Menparekraf ya? Iya, Menteri Parekraf. Oke. Karena sempat ketemu beliau di tahun 2000, baru-baru menjabat itu kan sempat ke Samarinda. Jadi sempat ketemu, beliau itu bilang kalau mau usaha maju ya konsisten, jangan dirubah-rubah usahanya gitu. Misalnya kita produk A nih, terus produk A nggak laku, ya udah jangan banting ke produk B, tapi gimana ya kamu cari peluang, cari pasar, memperbaiki produkmu, mencari inovasi produkmu, bisa maju lagi di pasar. Kalau kamu terus ganti-ganti produk, yang kapan majunya gitu, kata beliau. Memang kalau seorang pengusaha ya harus tahan banting dikepoin orang, difitnah orang, tahan banting jatuh. Memang pernah seorang Irma difitnah orang? Sering banget. Namanya di lingkungan UMKM kan, kalau lihat UMKM yang sedikit maju, udah ini ada angin-angin gimana gitu. Tapi kan seorangnya cuek, biar aja lah angin berlalu kan. Wah, keren sekali. Iya. Basic ilmunya apa, mohon izin? Saya ekonomi. Oh, baik. Jadi memang bisa bicara fluently itu lancar banget soal ekonomi, karena secara teoritis ada dan prakteknya ada gitu ya. Saya baru mempraktekkan ilmu saya itu 2019. Cepat akselerasinya. Enggak, saya lulus kuliah 2001 Mbak. 2006 baru teraplikasi ilmunya di 2019. Tapi langsung jadi barang. Karena saya dulu kerjanya nggak jadi ahli ekonomi, dulu di perkantoran. Oke. Iya. Jadi sekarang kalau bisa menyampaikan ya, ini
anggaplah saya Kepala Dinas Kominfo Kalimantan Timur. UMKM meminta apa dalam bentuk program bantuan terhadap Diskominfo agar semakin kita ini ya go global lah, naik kelas lah UMKM-nya. Ya kalau harapan saya sih Kominfo lebih kalau apa ya ada pelatihan khusus untuk yang di level-level yang agak berat lah ya, yang harus dipisahkan antara UMKM pemula, UMKM menengah, sama UMKM yang sudah skalanya di atas. Itu harus dibedakan ilmunya, dan pembinaannya itu bukan hanya sekedar saat pelatihan aja, tapi setelah pelatihan bisa disaring lagi UMKM mana yang punya minat bakatnya, lebih disaring, diajarin ilmu khusus lagi. Nah kalau bisa ya ada bantuan juga lah, karena UMKM itu sebenarnya mengharapkan bantuan di kemasan, Kemasan. packaging. Tapi itu bukan Diskominfo sih ya Ya sebenarnya. siapa tahu Diskominfo menyediakan alat printer kan, alat cetaknya, Biasanya desain. Iya, desain ya, betul. Ini saya pesan di Jawa nih Mbak. Ini Di sini di Jawa. Di sini nggak ada mesinnya Mbak. Jadi kami semua pesannya di Jawa semua. Padahal kalau ada mesinnya pasti Iya, lebih murah. makanya itu. Siapa tahu kan Kominfo menyediakan mesin teknologi ininya kan. Oke, baik ya. Ah, Oh, saya sih nggak peduli bungkusnya ya, saya isinya. isinya saya. iya. Iya. Ini sudah segmen akhir kita. Saya mau sedikit dulu Boleh. ke BPJS Ketenagakerjaan. Kalau nih UMKM lagi menonton ya dan belum terproteksi, bagaimana caranya untuk mendapatkan info lanjutan? Part 2 kan dengan BPJS Ketenagakerjaan ya? Iya, nanti ada part 2. Kita nanti di invite lagi ya Ya, Bos Geng. untuk rekan-rekan UMKM oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama ya kalau misalkan masih gaptek belum itu paham terkait dengan teknologi ya silakan datang ke kantor. Itu tetap bisa kita layani. Di Jalan Juanda. Di Jalan Juanda. Tapi untuk yang sudah paham teknologi, udah paham medsos dan lain sebagainya, e-commerce, silakan daftar di e-commerce. Itu ada semuanya, mau Tokopedia, Shopee, link aja, atau lewat perbankan juga bisa. Dan yang berikutnya bisa juga dengan agen perisai kami. Yang kebetulan Mbak Irma ini kan adalah penggerak atau pelaku UMKM Di ya. Samarinda banyak ya agen perisai ya? Bisa, ada 200 kalau di Samarinda ya. Sekitar 200 agen perisai. Nah, Jadi salah hampir di setiap kelurahan kecamatan ada nih. mudah-mudahan mudah-mudahan. ada ya. Ada. Salah satunya Mbak Irma ini, dia di kecamatan Sambutan tadi. Sambutan. Selalu memberi sambutan. Aduh, cakep. Jadi ya silakan proteksi diri. Memang kita tidak tahu resiko yang akan terjadi ke depannya. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Irma tadi, ada yang baru 1 hari daftar 1 hari kenapa? kena resiko, kena parutan. Kalau misalkan untuk cuma parutan aja ya. Kalau misalkan kecelakaan lalu lintas dan sampai akibatnya fatal, ya dirawat di rumah sakit sampai puluhan juta biayanya, itu kan bakalan merugikan. Tapi kalau ada BPJS Ketenagakerjaannya, resiko itu sudah diserahkan kepada kita. Oke. Dan kita tanggung tanpa batas maksimal biaya pengobatannya. Jadi sebenarnya kita menginvestasikan sesuatu yang bukan spekulatif ya, tetapi jaga-jaga. Jaga-jaga, proteksi diri. Oke. Enggak, selain resiko kecelakaan kerja, ajal kita nggak ada yang tahu ya. Jadi Jangan ngeliat ke saya boleh nggak? lihat ke kamera. Iya, nanti kamera. Nah, jadi Iya, ya betul. seperti yang disampaikan Mbak Irma tadi. ketika Rezeki ya kan, maut nggak ada yang tahu, betul. Jadi ketika sudah terdaftar, pelindungnya itu langsung aktif. Jadi mau 1 menit kemudian, maaf, Iya, iya. meninggal dunia, itu bisa kita berikan santunan kepada. Tetapi jangan sengaja ya, daftar bunuh diri. coba. Baru daftar udah bunuh diri langsung. Tapi sengaja kita biarkan ya. Iya. Makasih banyak ya Siap. Bang Andri ya. Ya, Sama Jadi- Mas Abdi ya. Jadi Oke, kerja makasih cerdas, bebas cemas. Aduh, Ya. oh gitu. Perisai banget ya. Nah, sekarang gilirannya nih. Gimana caranya supaya yang sekarang sedang ngiler nonton ini ya, teri crispy-nya dapatnya gimana, belinya gimana, rentang harganya, boleh sambil jualan di sini ya, tidak akan dikenai Just. biaya promosi. Ini produk Teri Crispy, jika kalian mau peroleh bisa kontak di FB saya Irmade Susanti, FB Sweet Triple Office, atau di IG saya Irmade_Susanti, atau IG Teri Crispy-nya di Sweet Triple Office. Ya. Oke. Atau kalau bingung langsung aja datang ke Dinas UKM dan Koperasi, tanya aja produknya Irma mana, tahu aja.
Nanti orang dinas langsung hubungi. Iya, agak sombong sedikit ya. Iya. Produknya Irma mana gitu, tahu Iya. langsung ya. Karena saya sudah mondar-mandir di dinas, jadi mungkin bosan kali ya di dinas. Oke, tapi jelas kita nggak bosan yang menghadirkan sosok-sosok inspiratif seperti ini. Mudah-mudahan menginspirasi, menulari kepada UMKM yang sekarang sedang jatuh bangun nih, ya Iya. membangun usahanya. Jangan sampai kita menyerah, karena pasti setiap saat ada jalan kalau kita mau usaha ya. Iya, jadi kalau namanya usaha ya pastilah ada batu kerikil, ada ini kayu balok apa segala semacam. Kalau mulus-mulus ya di rumah aja lah tidur. Jadi memang jatuh bangun tuh memang itu menempa apa ya mental kita untuk kuat. Karena nggak mungkin kita maju tanpa ada omong-omongan yang tidak bagus. Pasti ada, setiap orang pasti ada. Ntar dibilang produknya begini, kurang ini, kurang itu, ya itu jadikan omongan orang tuh jadikan inspirasi aja kita buat oh berarti mereka sayang loh di kita, mereka perhatian kita sampai kepoin kita segitunya gitu. Ada yang ngeliat status secara sembunyi-sembunyi ya nggak apa-apa, ada FB-nya cuma hike aja nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi pada saat kita tampil, pada saat kita apa ya maksudnya kita tampilkan prestasi, jadi orang mau ngomong apa terserah, buktikan aja dengan prestasi. Wih, tepuk tangan dong untuk Mbak Irma dong. Makasih banyak ya inspirasinya ya. Oh ini kan masih baru Indigo tadi nih, informasi, digitalisasi dan globalisasi ya. Nanti masih ada beberapa segmen lain, mudah-mudahan juga Mbak Irma berkenan ini kita undang ya. Boleh, nanti kalau segmen berikutnya silahkan dengan orderannya ya. Iya. Tetap jualan ya, memang ya. Udahlah, kebukti banget ini UMKM-nya yang sangat fight ya untuk tetap bertahan, bahkan di tengah-tengah podcast masih jualan ya. Tapi nggak masalah, terinya memang enak ya. Jangan lupa untuk datang ke sambutan ya. Iya. Atau langsung ke FB, IG dari Teri Crispy ini sendiri ya. Oke, makasih banyak. Iya, dan jangan lupa teman-teman UMKM tetap proteksi diri dengan BPJS Ketenagakerjaan. Harus dong, karena sebagai perisai kan. Oke, makasih banyak ya. Assalamualaikum Ya, Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Indigo harus menuntaskan ya perbincangan. Ini baru segmen atau episode pertama saja, sudah banyak ilmu yang kita dapatkan. Mudah-mudahan nanti di episode berikutnya masih ada banyak sekali tokoh inspiratif ya yang bisa kita gali, termasuk kita melihat bagaimana perkembangan digitalisasi dari sudut pandang ya pelaku usaha maupun juga masyarakat di wilayah Kalimantan Timur. Terima kasih sudah menyaksikan Indigo, program kerjasama Info 1 dan Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur. Saya Marga Rahayu, sampai jumpa.